Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabarnya? Lama tak jumpa dengan Udin ya. Hari ini Udin akan temani kalian untuk belajar bersama di kelas 5, tepatnya pada pembelajaran 1, tema 7, subtema yang pertama. Yuk kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan kemudahan dan manfaat atas ilmu yang akan kita pelajari. Kawan-kawanku kelas 5, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, peristiwa kedatangan bangsa barat. Kemudian, sifat-sifat benda. Langsung saja yuk kita belajar. Sahabat belajar kelas 5, tahukah kalian rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia? Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Yuk, coba kita cari tahu permasalahan berikut ini. Yang pertama, mengapa ya bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Tepat sekali, bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ya, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Kemudian, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Iya, benar sekali. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan-penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Selanjutnya, yuk kita pelajari tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, atau kita kenal dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang berikutnya adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian faktor berikutnya adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan dan ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah. Nah, sahabat belajar kelas 5, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada saat itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya yaitu menindas dan kejam. Yuk selanjutnya kita pelajari tentang sifat-sifat benda. Benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda?
Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sifat benda yang akan kita pelajari pertama yaitu benda padat. Benda padat mempunyai sifat diantaranya bentuk benda padat tetap. Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya dipotong, digosok, atau ditumbuk. Kemudian sifat benda cair diantaranya bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Selanjutnya sifat benda gas diantaranya benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Oke kawan-kawanku kelas 5, cukup sampai di sini dulu ya Udin menemani kalian belajar. Semoga materi yang Udin sampaikan ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.